جعل شهر رمضان شهر مبارك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Segenap kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Dengan bersyukur mengucapkan alhamdulillah, seraya kita membuktikan bahwa kita minasyakirin, kita termasuk hambanya yang bersyukur dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan, untuk mengikuti kegiatan rutin Ramadan, yaitu sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah tarawih kita, ibadah saum kita, ibadah Quran kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, seraya kita memohon kepada Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya pada hari kiamat buat kita semuanya. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini ceramahnya kira-kira lama apa bentar ini, Pak? Woi, sedang aja. Ada yang ngomong udah dua sedang aja Pak. Ada yang di belakang cepet aja. Ya kita tergantung permintaan bagaimana kata jamaah ada. Ya biasanya kalau ceramah Ramadan memang ikan sepat, ikan gabus Pak, lebih cepat, lebih bagus. Ya nggak Pak? Ya. Oh iya lagi bisa nih. Jamaah sekalian berbahagia, nih. Sekarang saya mau tanya dah sebelum saya ceramah, ini kira-kira kita puasanya udah berapa hari Pak? Berapa hari? 4 hari ya? Bu, berapa hari Bu? 4. Ya, 4 hari. Lebaran berarti berapa hari lagi Bu? Ini saya ngomong begini karena apa? Karena ada sebagian orang yang lebih mementingkan lebaran ketimbang puasanya. Ada nggak orang yang seperti itu Bu? Banyak. Ada yang udah bikin kue rengginang, kue procot, kue dodol, kue akar kelapa, kue banyak tuh kue dikumpulin. Buat apa butuh kue itu? Buat lebaran. Ada yang suka pakaian, beli rok, beli celana, beli kain, beli koko, beli macam-macam. Itu baju buat apa? Saya tanya, buat puasa apa buat lebaran? Woi jawab, buat puasa apa lebaran? Sekarang nih, ini malam kelima. Saya mau tanya sekarang, setiap masjid, setiap musola mengadakan taraweh, kira-kira barisannya mengalami kemajuan apa kagak? Maju barisannya. Ini artinya kita, mohon maaf saya katakan, saya mengkritisi diri saya dan kaum muslimin semuanya. Ini artinya diri kita hari ini, sekarang ini belum termasuk orang-orang yang mempersiapkan di Ramadan. Mudah-mudahan setelah mendengar apa yang saya sampaikan, insya Allah jamaahnya nambah lagi, membludak lagi sampai ke bawah-bawah. Amin. Bu, woi, dengar orang? Jangan ngurusin baju, baju. Jamaah sekalian berbahagia Pak, hakikat puasa itu Pak, kalau di dalam Al-Quran
itu adalah hakikatnya bagaimana kita menahan hawa nafsu. Kita kagak bisa menghilangkan hawa nafsu, tapi kita bisa mengekang hawa nafsu, tapi kita bisa mengatur hawa nafsu kita. Maka seorang yang berpuasa, dia mudah untuk mengarahkan hawa nafsunya kepada arah-arah yang positif. Betul apa tidak? Tuh. Kalau seorang yang berpuasa, dia tidak egois sama semua orang. Kenapa? Karena saat berpuasa dia merasa lemah, dia tidak punya daya dan upaya. Kalau pagi-pagi dia masih kuat, johor jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, kita mulai ada yang namanya kelemahan di dalam fisik kita. Betul apa betul? Maka rasa sombong, maka rasa angkuh, maka rasa seperti lebih kuat dari manusia lainnya hilang karena kita melaksanakan puasa. Betul apa betul? Sekarang ada yang badannya kuat, badannya gede, binaragawan, tapi enggak kuat melaksanakan puasa. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Badan gede, pas disuruh puasa jam 5 udah ngeluh, aduh kayaknya gua nggak kuat. Makanya puasa itu saya katakan bukan bicara hanya fisik tapi juga roh. Makanya ayat tentang puasa diserukan kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, mau badanmu kecil, mau badanmu gemuk, mau badanmu kuat, mau badanmu lemah, tapi yang kami seru bukan orang yang kuat, bukan orang yang lemah, bukan orang yang binaragawan, bukan orang yang kurus, tetapi orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tuh Pak, nyatanya sekarang ini kan warga banyak banget di sini, tapi yang hadir cuma segini doang. Ya apa enggak? Woi, jawab apa? Edah. Tuh. Ya, tuh. Gitu Pak, puasa. Di dalam satu ayat Allah Pak, ada orang-orang yang mementingkan hawa nafsunya, bahkan hawa nafsunya itu dijadikan sebagai Tuhannya. Baik itu di kelompok manusia biasa, bahkan di kelompok manusia yang katanya ustaz, yang katanya kiai, atau bahkan ulama, ada yang mementingkan hawa nafsunya, menomorsatukan hawa nafsunya. Allah sindir hal itu di dalam ayatnya. Di dalam surah yang ke-45, yaitu surah Al-Jathiyah, pada ayat yang ke-23, atau tepatnya pada halaman 501 pada mushaf Utsmani. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Wallahu ta'ala a'lam bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita membuka tafsir yang dikarang Syekh Aid Al-Qarni, beliau menjelaskan di dalam tafsir ayat tersebut, kata afara'aita dikhitabkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud khitab apa? Maksud khitab adalah Nabi Muhammad diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat lainnya yang bisa kita pahami, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai Muhammad, apakah engkau telah melihat apa orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya, wahai Muhammad? Jadi Allah seakan-akan bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kamu lihat nggak orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya? Sekarang saya mau tanya Pak, di zaman sekarang, hari ini, ada nggak orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya? Ada apa enggak? Ada apa orang?
Adakah orang-orang yang demi mementingkan kekuasaan yang menghalalkan segala cara, bahkan agama dinomorduakan untuk mementingkan kepentingan dunianya? Ada apa enggak? Ini ayat ini Pak menyentil mereka orang-orang yang berilmu Pak. Maka kalimat ayat berikutnya adalah apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah telah menyesatkan dirinya dengan ilmu yang dia punya. Tuh Pak, makanya ada ustadz yang kadang-kadang nyeleneh ngomongnya. Ada nggak Pak? Woi, ada nggak? Yang di depan ini nyeleneh nggak nih Pak? Woi, bingung deh. Ada ustadz yang nyeleneh. Kenapa? Karena ngikutin apa namanya? Hawa nafsu. Caranya bagaimana supaya hawa nafsu kita benar, supaya hawa nafsu kita kagak kita ikutin terus-terusan? Puasa. Betul Pak, betul? Kalau laki kita nyeleneh, gampang caranya, disuruh ngapain? Woi, disuruh ngapain? Puasa. Kalau laki kita pengen kawin lagi, disuruh ngapain? Ah, gitu maksud saya. Kan itu ngikutin nafsu, iya nggak Pak? Iya, baik-baik. Kalau Nabi nikah itu tujuannya dakwah, kalau manusia zaman sekarang tujuannya apa Bu? Duh, pinter banget dia jawabnya. Langsung nafsu gitu. Insyaallah. Woi, ini orang-orang berpuasa semua insya Allah ya. Coba anak kecil ada nggak yang nggak puasa dari anak kecil? Tang, woi, kamu puasa Tang, puasa nggak Tang? Tong, ente jawabnya puasa aja ya. Ayo cerita. Ente puasa nggak Tong? Puasa. Alhamdulillah. Tuh Bu, anak kecil aja puasa Bu. Masya Allah. Pak, dengerin Pak, anak kecil aja puasa tuh Pak. Kalau kita yang gede kagak puasa, pantes enggak kita Pak? Udah gede-gede kagak puasa Pak. Woi, pantes apa kagak? Nah, mudah-mudahan Pak, saya kagak panjang lebar, ini udah jadi laporan ini Pak. Saya tahu diri Pak, kalau begini mah kasihan Bapak. Ini kayaknya ibu-ibu juga ntar mau nonton sinetron di RCTI ya Bu ya. Udah jangan lama-lama, bapak-bapak juga mau nonton bola kali, ada bola di Indosiar ya Pak ya. Udah terserah Bapak, ada silakan. Udah itu saja. Ayatnya tadi diingat bahwa kita nggak boleh mengikuti hawa nafsu karena sudah ada gambarannya oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau Bapak mau lebih kuat lagi Pak ceritanya, ada bagaimana Qissatul Anbiya, ada cerita para nabi yang menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menahan hawa nafsunya dikala ditawari perempuan cantik dan kaya luar biasa. Ya Pak, masih ingat ya ceritanya? Nabi Yusuf sama Zulaikha, Zulaikha masalah anaknya Bang Ramin. Dia kalau orang Betawi Zulaikha ya. Kalau orang Arab siapa namanya? Zulaikha. Zulaikha terus sama siapa? Abang apa? Ya Allah. Jamaah sekalian berbahagia. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah. Yang singkat ini sedikit banyaknya ada manfaatnya, dan marilah kita benarkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sebab ada juga hadis Rasul Pak di dalam bulan Ramadan yang tertuang di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khalbiri. Beliau menukil satu hadis Rasul, katanya ada orang yang celaka di bulan Ramadan. Ini Pak, saya kasih tahu ya dikit doang tadi. Ada orang yang celaka di bulan Ramadan. Siapa itu yang orang celaka di bulan Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rughiba anfu rajulin." Celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan, dakhala ramadhanu indahu falam ayyaghfira lahu. Masuk bulan Ramadan dan dia ada di bulan Ramadan, tetapi sampai habis bulan Ramadan dia kagak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan orang yang kagak mendapatkan ampunan dari Allah di bulan Ramadan, itulah orang yang celaka di bulan Ramadan.
Makanya jangan tinggalin nih qiyamul lail, salat tarawih, jangan tinggalin, jangan. Karena hadis Bukhari mengatakan begitu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang salat tarawih, Pak, dengan mengharapkan ridho dari Allah dan bekal keimanan, maka dia insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, terima kasih. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.